Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Aulia Ananda, salah satu mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mengikuti program Permatasari mengambil mata kuliah Kewirausahaan di Universitas Tengku Umar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek proposal bisnis saya yang bernama Opia Adisa. Nah, Opia Adisa adalah cemilan Nusantara modern yang dijaga cita rasanya sehingga selalu dapat dinikmati oleh siapapun dan kapanpun. Baik, mari kita lihat latar belakangnya. Jadi, di Tanjung Pinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau ke-32 di Indonesia. Salah satu makanan khas yang bisa ditemui di Tanjung Pinang, Pulau Bintan adalah otak-otak. Nah, otak-otak merupakan makanan yang bahan utamanya adalah ikan. Otak-otak dibuat dengan rempah-rempah yang banyak dan rasa yang pedas. Otak-otak dibungkus dengan daun kelapa kemudian dibakar. Otak-otak memiliki ciri-ciri yaitu berwarna sangat merah karena bumbu cabainya yang banyak. Otak-otak berukuran kecil dan harganya terjangkau. Nah, di sini penjual ingin memodifikasi otak-otak tersebut yang dibungkus dengan daun kelapa diganti dengan kulit lumpia. Nah, hal ini memudahkan pembeli dalam mengonsumsinya. Tidak perlu ada daun kelapa yang dibuang yang akan mengakibatkan penumpukan sampah. Kulit lumpia sendiri bisa dibuat ataupun membelinya dalam kemasan. Opia Adisa, nama ini dipilih dari singkatannya yaitu otak-otak lumpia Adisa. Otak-otak yang merupakan makanan khas dari Kepulauan Riau berbahan dasar ikan dan santan. Penyajian Opia Adisa sekarang lebih praktis karena dikemas dalam bentuk frozen yang bisa dinikmati oleh semua kalangan di semua daerah. Opia Adisa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan mood booster. Yang kedua, menghilangkan depresi dan menjaga cita rasa Nusantara. Ada beberapa hal yang penting dalam bisnis Opia Adisa ini. Yang pertama, kita harus melihat mission statement-nya. Pengembangan produk ini adalah menjaga cita rasa dari makanan daerah yang dikemas dalam bentuk modern. Yang kedua adalah markets and services. Nah, pemasaran dan pelayanan ini ditargetkan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, important aspek yang ketiga adalah operational structure, di mana bisnis ini dikembangkan sebagai produk home food. Selanjutnya adalah market analysis dari Opia Adisa. Yang pertama adalah pemasarannya. Dalam proses pemasaran produk ini akan dipasarkan melalui berbagai sosial media mengikuti perkembangan zaman saat ini dan juga berbagai ajang perkenalan daerah. Yang kedua, segmentasi pasar. Semua kalangan bisa mengonsumsi Opia Adisa ini, dimulai dari anak-anak, remaja, dan masyarakat dewasa. Yang ketiga adalah kompetisi. Semua bisnis pasti mempunyai kompetisi sendiri, mulai dari bahan baku hingga pada kemasan. Oleh karenanya, Opia Adisa ini akan disajikan dalam bentuk yang berbeda dari sajian makanan ringan lainnya. Opia Adisa disajikan dalam bentuk frozen pouch yang bisa dikonsumsi di seluruh daerah di Indonesia. Karena ini produk homemade, jaminan kesehatan dan kualitas bahan dijaga dengan baik dan sesuai dengan prosedur produksi makanan oleh BPOM dan MUI. Selanjutnya, mari kita lihat analisis SWOT-nya. Nah, ada 4 aspek yang dilihat dari analisis SWOT, yaitu yang pertama adalah strengths, opportunities, weakness, dan threats. Nah, strengths-nya atau kekuatannya adalah kualitas terbaik, sehat dan bermutu, harga murah, menjadi ikon makanan daerah dan trendy. Yang kedua adalah opportunities, jadi kesempatannya kita bisa melihat hal yang baru, tren masa kini dan home food.
Dan kelemahannya kita pasti berkompetisi dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Lalu kesenjangan dalam kapabilitas, pengalaman, dan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat adalah traits, menyesuaikan dengan permintaan pasar dan mencari kelebihan terbaru. Nah, aspek produksi dari Opia Adisa yang pertama adalah fasilitas dan peralatan produksi. Jadi fasilitas dan peralatan produksi ini dijaga dengan baik kualitasnya sehingga juga menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu yang kedua yang diperlukan adalah bahan baku untuk membuat Opia Adisa ini. Lalu setelah bahan baku mulailah proses produksi yang menghasilkan produksi Opia Adisa. Di Opia Adisa, satu kali produksi memerlukan 10 kg ikan. Nah, 10 kg ikan ini menghasilkan 30 kg produk. Satu frozen pouch dari produknya ini berharga 15.000 per 100 gramnya. Maka 30 kg dari produk itu menghasilkan 300 pouch. Nah, 300 pouch ini menghasilkan omset Rp4.500.000. Budget yang diperlukan dalam Opia Adisa. Yang pertama dari peralatan. Bisa kita lihat total dari peralatan yang dibutuhkan adalah Rp675.000. Sedangkan untuk bahannya sendiri kita memerlukan budget sebesar Rp930.000. Jadi total dari keperluan Opia Adisa adalah Rp1.605.000. Nah, proses produksinya yaitu menyiapkan bahan yang digunakan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, memulai proses pengerjaan, dan membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik atau finishingnya. Sekian dari presentasi saya. Thank you for watching.